Namanya Bonita. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan yang sangat religius. Ayahnya, Pendeta Samuel, adalah pemimpin gereja terbesar di kota kecil mereka, sementara ibunya sudah lama meninggal dunia ketika Bonita masih berusia 9 tahun. Sejak itu, sang ayah menumpahkan seluruh kasih dan harapannya pada putri semata wayangnya itu. Setiap minggu, Bonita menjadi bintang di gereja. Suaranya lembut. Wajahnya bersinar setiap kali berdiri di depan jemaat untuk menyanyi atau membacakan ayat. Anak-anak kecil memanggilnya, Kak Bonita Malaikat Gereja. Ia mengajar sekolah minggu dengan penuh kesabaran, membantu menyiapkan acara Natal, bahkan sering menemani ayahnya berkhotbah ke desa-desa sekitar. Hidup Bonita tampak sempurna di mata semua orang. Ia dikenal sebagai teladan iman, cerdas, dan rendah hati. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum lembut itu, hatinya sering diselimuti tanya. Seiring bertambah dewasa, Bonita mulai merasakan kehampaan yang sulit ia mengerti. Malam-malamnya sering dihabiskan di kamar dengan membuka Bibel. Ia membaca ulang ayat-ayat yang sudah sangat familiar sejak kecil. Namun kali ini, ia membaca bukan sebagai anak pendeta yang harus hafal, melainkan sebagai seseorang yang ingin benar-benar memahami makna. Dan disitulah kegelisahan itu muncul. Ada ayat-ayat yang terasa ganjil, beberapa bahkan tampak bertentangan dengan yang lain. Ia mencoba mencatat, membandingkan, dan merenungkan. Mengapa Tuhan disebut satu, tapi ada tiga dalam satu? Pikirnya suatu malam sambil menatap salib kayu di dinding kamarnya. Keraguan itu membuatnya gelisah. Ia berusaha menepisnya dengan berdoa lebih lama, dengan bernyanyi lebih khusyuk di gereja, tapi perasaan itu tetap ada, menyeruak di antara doa dan nyanyian. Suatu hari, setelah misa minggu, Bonita memberanikan diri bertanya pada ayahnya, "Papa, mengapa Tuhan bisa menjadi manusia? Bukankah Tuhan seharusnya maha kuasa dan tidak bergantung pada bentuk apapun?" Pendeta Samuel menatap anaknya lama, kemudian menjawab lembut tapi tegas, "Itu misteri iman. Nah, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kita cukup percaya." Jawaban itu bukannya menenangkan, justru membuat Bonita semakin bingung. Ia menghormati ayahnya, tapi di hatinya tumbuh rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami dengan akal, bukan hanya menerima dengan taklid. Hari-harinya di kampus pun berjalan dengan normal. Bonita kuliah di jurusan psikologi, dikenal ramah dan aktif di berbagai kegiatan sosial. Tapi sejak kegelisahan itu muncul, ia jadi lebih banyak menyendiri. Ia sering duduk sendiri di taman kampus, menatap langit dan bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar seperti yang selama ini aku kenal? Suatu siang, saat makan di kantin, Bonita melihat seorang dosen wanita berhijab sedang berbicara lembut dengan mahasiswanya. Gayanya tenang, ucapannya penuh kebijaksanaan. Dosen itu bernama Bu Rahma, pengajar mata kuliah etika dan kemanusiaan. Entah kenapa, setiap kali Bonita mendengarnya bicara, hatinya terasa teduh. Beberapa hari kemudian, setelah kelas selesai, Bonita memberanikan diri mendekat. "Bu, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu, Bonita. Ada apa?" "Bu, saya pernah dengar Islam percaya hanya ada satu Tuhan. Tapi mengapa bisa begitu yakin, tanpa perantara manusia?" Bu Rahma tersenyum, seolah tahu bahwa pertanyaan itu lahir dari hati yang sedang mencari. Karena Tuhan tidak butuh perantara untuk didengar. Nak, Dia maha dekat. Ketika kita berdoa, kita bicara langsung padanya tanpa harus lewat siapapun. Jawaban itu sederhana, tapi menghujam hati Bonita dalam-dalam. Ada rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia pulang hari itu dengan pikiran yang berputar. Kalimat Bu Rahma terus terngiang,
menembus lapisan keyakinan lama yang mulai rapuh. Malam itu, Bonita membuka Alkitab dan merenung lama. Ia menatap salib, lalu menunduk. "Tuhan, kalau Engkau benar satu, tunjukkan aku jalan menujumu," bisiknya pelan sambil menangis. Hari-hari berikutnya, ia mulai memperhatikan cara hidup Bu Rahma dan mahasiswi muslim lainnya. Mereka terlihat tenang, sopan, tidak banyak bicara tapi penuh kasih. Bonita merasa iri dengan keteduhan itu. Dalam gereja, ia sering melihat kegembiraan yang keras. Tapi di wajah para muslimah itu ia melihat kedamaian yang sunyi. Bonita mulai membaca buku tentang perbandingan agama. Ia menemukan banyak penjelasan logis tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Hatinya berdebar setiap kali membaca nama Allah. Ada getar lembut yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Namun, Bonita tahu betul, sebagai anak pendeta, ia tak boleh terlihat menyimpang. Ia menyimpan semua buku itu rapat-rapat di laci meja belajarnya. Setiap kali ayahnya mengetuk pintu kamar, ia buru-buru menutup buku dan menyalakan lagu rohani agar tak menimbulkan kecurigaan. Di luar, Bonita tetap menjadi anak pendeta yang sempurna. Tapi di dalam hati, perjalanannya baru saja dimulai. Ia mulai berdoa dengan cara berbeda, tidak lagi menghafal doa dari buku, melainkan berbicara langsung kepada Tuhan dengan bahasa hatinya. Dan entah bagaimana, setiap kali ia berdoa begitu, hatinya menjadi tenang. Suatu malam, saat hujan turun deras, Bonita menatap langit dari jendela kamarnya. Petir menyambar, dan ia bergumam lirih, "Tuhan, jika Engkau benar hanya satu, tuntun aku mengenalmu dengan cara yang benar." Air matanya menetes tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, Bonita merasa begitu dekat dengan Tuhan. Tanpa salib, tanpa ritual, tanpa musik gereja. Hanya dirinya, kesunyian, dan Tuhan yang ia panggil dengan nama yang belum berani ia sebut, Allah. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang Bonita mencari kebenaran sejati. Ia belum tahu kemana hatinya akan dibawa. Tapi ia yakin, ada cahaya yang sedang memanggilnya pelan-pelan, menembus dinding keyakinan lama yang mulai retak. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Bonita menyadari bahwa keimanan sejati bukan tentang apa yang diwariskan, tapi tentang apa yang benar-benar dirasakan oleh hati. Sebuah awal yang lembut dari perjalanan menuju cahaya yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Bonita kini terasa berbeda. Sejak malam ia menangis di depan jendela, perasaan aneh itu tak juga hilang. Setiap kali ia mendengar lagu rohani di gereja, hatinya terasa kosong. Bibirnya masih bernyanyi, tapi jiwanya seperti menolak ikut serta. Setiap minggu, Bonita tetap menjalankan tugasnya sebagai pengajar sekolah minggu. Anak-anak kecil berlari menyambutnya, memanggil namanya dengan riang. Tapi di balik senyum dan tutur lembutnya, pikirannya melayang. Ia memandangi gambar Yesus di dinding gereja sambil bertanya dalam hati, "Apakah Engkau benar Tuhan, atau hanya utusan yang dijadikan Tuhan oleh manusia?" Suatu sore, sepulang dari gereja, Bonita kembali memberanikan diri bertanya pada ayahnya. Di ruang kerja kecil yang penuh dengan buku dan salib, ia duduk dengan gugup. "Papa," suaranya pelan, "bolehkah aku bertanya lagi soal kitab?" Pendeta Samuel menutup bukunya dan menatap putrinya dengan lembut. "Tentu, Nak. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Bonita menarik napas panjang. "Mengapa ada begitu banyak versi kitab, Pak? Ada yang Protestan, ada Katolik, bahkan ada yang bilang isinya tidak sama. Bukankah firman Tuhan seharusnya tunggal dan tidak berubah?" Ayahnya terdiam sejenak. Wajahnya menegang, tapi ia berusaha tersenyum. "Itu semua soal tafsir dan sejarah penerjemahan, Bonita. Tapi percayalah, semua berisi kebenaran yang sama." Bonita menunduk. "Tapi Pak, bagaimana kalau manusia yang menulis dan menerjemahkan itu keliru? Apakah kita masih bisa yakin itu benar-benar dari Tuhan?" Suasana mendadak hening. Pendeta Samuel meletakkan tangannya di bahu Bonita. "Anakku,
Jangan terlalu dalam mempertanyakan hal seperti itu. Iman bukan untuk diperdebatkan, tapi dijaga. Tuhan menguji kita lewat rasa ragu. Percayalah saja. Namun Bonita tak lagi bisa menenangkan pikirannya hanya dengan percaya. Ia mencintai ayahnya, tapi kata-kata itu terasa seperti tembok yang menutup jalan pikirannya. Ia ingin tahu, bukan membangkang. Di kampus, kegelisahan itu semakin besar. Suatu hari, dalam mata kuliah etika, Bu Rahma menjelaskan tentang konsep keesaan Tuhan dalam pandangan moral universal. Ia berkata pelan, manusia bisa tersesat dalam penjelasan yang rumit tentang Tuhan, tapi kebenaran sejati selalu sederhana. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Semua logika akan kembali pada itu. Bonita terpaku. Hatinya bergetar. Bukan karena dosen itu berbicara tentang Islam, tapi karena kalimatnya terasa masuk akal. Ia menatap Bu Rahma dengan rasa kagum dan penasaran. Setelah kelas berakhir, Bonita menghampiri dosennya di koridor. "Bu, boleh saya bertanya lebih banyak tentang apa yang tadi Ibu sampaikan?" "Tentu, Bonita. Kamu ingin tahu bagian yang mana?" "Semua," jawabnya lirih. Saya ingin tahu mengapa Islam begitu yakin Tuhan itu satu. Saya ingin mendengar penjelasannya, bukan dari debat, tapi dari hati." Bu Rahma tersenyum. "Insya Allah. Nah, mari kita berbincang santai saja. Aku tidak akan mengajarkanmu untuk berpindah keyakinan, hanya mengajakmu berpikir." Percakapan mereka berlanjut di taman kampus. Bonita mendengarkan dengan saksama saat Bu Rahma menjelaskan konsep tauhid, tentang Tuhan yang tidak bergantung pada apapun, yang tidak butuh bentuk, tidak bersekutu, dan tidak berubah. Semakin lama ia mendengar, semakin banyak hal yang masuk akal. Dalam Islam, kata Bu Rahma, Tuhan tidak bisa diwakili oleh gambar atau bentuk, karena apapun yang bisa dilihat, berarti terbatas. Sedangkan Tuhan Maha tak terbatas. Bonita terdiam lama. Ia teringat salib, patung, dan gambar yang selama ini memenuhi ruang gerejanya. Hatinya seperti tersentuh oleh logika sederhana yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. "Bu," suaranya gemetar. "Kalau begitu, berarti manusia tidak perlu perantara untuk bicara dengan Tuhan." "Benar, Bonita. Dalam Islam, doa adalah percakapan langsung dengan Allah. Tak ada perantara. Karena Allah dekat sekali dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher." Air mata Bonita menetes tanpa ia sadari. Ia merasa seolah tembok tebal di hatinya runtuh. Tuhan yang selama ini terasa jauh, tiba-tiba terasa begitu dekat. Setelah pertemuan itu, Bonita pulang dengan langkah gontai tapi hati bergejolak. Malam itu, ia duduk di depan meja belajarnya, menatap dua kitab yang terbuka, Bibel dan sebuah buku kecil berjudul Mengenal Islam, Tuhan, Manusia, dan Tujuan Hidup. Ia membaca perlahan. Setiap kalimat dalam buku itu seperti menjawab pertanyaan yang selama ini tak pernah terjawab. Ia tidak sedang membandingkan, tapi mencari kedamaian. Dan malam itu, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun di gereja, ketenangan. Beberapa minggu berikutnya, Bonita mulai sering berbincang dengan Bu Rahma di luar jam kuliah. Mereka membahas banyak hal, tentang moralitas, kehidupan, hingga peran wanita dalam agama. Namun Bonita merahasiakan semuanya dari ayahnya. Ia tahu, bila ayahnya tahu, ia akan dianggap tersesat. Setiap malam, Bonita menulis di buku hariannya, "Tuhan, aku tidak ingin berpaling darimu. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa engkau sebenarnya." Semakin ia belajar, semakin ia sadar bahwa kebenaran bukanlah milik satu golongan, melainkan milik hati yang tulus mencarinya. Tapi di balik semangatnya mencari, Bonita juga dihantui ketakutan. Bagaimana jika ayahnya mengetahui semua ini? Bagaimana jika ia dianggap mengkhianati iman keluarga? Ketakutan itu nyata. Tapi rasa damai yang ia temukan lebih kuat dari rasa takut. Ia mulai melihat dunia dengan cara baru, lebih jernih, lebih manusiawi,
dan lebih tenang. Suatu hari, Bu Rahma memberinya mushaf kecil Al-Quran terjemahan. Bacalah, Bonita. Tidak perlu terburu-buru. Hanya bacalah dengan hati yang jujur. Tuhan tidak akan menyesatkan siapapun yang benar-benar mencarinya. Bonita menerima buku itu dengan gemetar. Tangannya dingin, tapi hatinya hangat. Malamnya, ia membuka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu membuat dadanya bergetar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia berdoa bukan sebagai anak pendeta, bukan sebagai pengajar gereja, tapi sebagai seorang manusia kecil yang sedang mencari Tuhannya. Jika engkau memang Tuhan yang satu, bimbing aku menemukan cahayamu, bisiknya pelan. Malam itu, Bonita menangis bukan karena bingung, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar didengar. Perjalanan imannya baru saja dimulai. Dan di setiap langkah kecil itu, Bonita mulai merasakan bahwa Tuhan tidak hanya tinggal di dinding gereja, tapi hidup dalam setiap denyut hati manusia yang berani mencari kebenaran dengan kejujuran. Sejak Bu Rahma memberikan mushaf kecil itu, hari-hari Bonita tak pernah sama lagi. Tiap malam, sebelum tidur, ia membuka lembar demi lembar Al-Quran terjemahan yang kini tersimpan rapi di bawah bantalnya. Setiap kalimat terasa menenangkan, seolah menembus dinding hatinya yang selama ini kosong. Ayat-ayat tentang kasih sayang Tuhan membuat Bonita menangis. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ia membaca itu berulang kali dengan dada bergetar. Tuhan yang dekat, tanpa perantara, tanpa syarat. Sebuah konsep yang selama ini hanya ia rindukan. Bonita mulai rajin mengunjungi perpustakaan kampus. Ia duduk di pojok ruangan, membaca buku-buku tentang perbandingan agama dan sejarah para nabi. Ia tak lagi sekadar membaca untuk membuktikan, tapi untuk mengenal. Dan semakin ia mengenal, semakin kuat keyakinan dalam hatinya bahwa Tuhan memang satu. Namun pencarian itu tidak mudah. Ada rasa takut setiap kali langkahnya terlalu jauh dari apa yang selama ini ia yakini. Kadang, saat pulang ke rumah, ia menatap salib di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Aku masih menghormati ini, bisiknya. Tapi hatiku sudah tidak di sini. Suatu sore, Bonita datang ke musola kecil di belakang gedung kampus. Ia tak berani masuk, hanya duduk di tangga luar sambil mendengarkan suara azan yang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu membuat tubuhnya bergetar. Entah kenapa, panggilan itu terasa seperti suara yang menenangkan sekaligus mengguncang jiwanya. Bu Rahma melihatnya dari kejauhan dan mendekat. "Kamu ingin masuk?" tanyanya lembut. Bonita menggeleng. "Belum berani, Bu. Saya hanya suka mendengarkan." "Tak apa," jawab Bu Rahma. "Kadang hati butuh waktu untuk siap. Tapi yakinlah, kalau Tuhan sudah memanggil, cepat atau lambat kaki kita akan melangkah ke arah itu." Hari demi hari, Bonita semakin merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai belajar cara berwudu secara diam-diam melalui video di internet. Setiap kali air menyentuh wajahnya, ia merasa seperti dibersihkan dari sesuatu yang selama ini menempel di hatinya. Suatu malam, setelah berwudu, ia mencoba menirukan gerakan salat dengan panduan video. Tidak ada yang tahu. Hanya ia, selembar sajadah pinjaman dari Bu Rahma, dan air mata yang tak berhenti jatuh. Ketika ia sujud untuk pertama kalinya, tubuhnya bergetar hebat. "Tuhan, aku tidak tahu apakah aku sudah pantas, tapi aku ingin Engkau dengar hatiku," bisiknya pelan. Malam itu, Bonita sujud lama sekali, seakan seluruh penat hidupnya luruh di lantai tempat ia berserah diri. Namun di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang menunggu. Ayahnya mulai curiga. Ia melihat perubahan pada putrinya yang dulu begitu aktif di gereja kini sering berdiam diri di kamar, jarang ikut kegiatan. "Bonita, kamu sakit?" tanya Pendeta Samuel suatu malam. Bonita menggeleng cepat. "Tidak, Pak, hanya capek. Papa perhatikan kamu makin sering menyendiri. Kamu jarang ke gereja,
jarang menyanyi. Apa yang terjadi? Bonita menunduk. Bibirnya gemetar. Tapi ia berusaha tenang. Aku sedang mencari kedamaian. Pak, aku ingin lebih dekat dengan Tuhan. Sang ayah tersenyum tipis. Tuhan mana lagi yang kamu cari? Nah, bukankah dia sudah bersama kita sejak dulu? Pertanyaan itu membuat hati Bonita teriris. Ia tak ingin berbohong, tapi juga belum siap berkata jujur. Malam itu, ia menangis dalam diam. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasianya akan terbongkar. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin terus belajar, terus mencintai Tuhan yang telah ia temukan dalam diam. Beberapa minggu kemudian, Bonita menghadiri diskusi kecil yang diadakan Bu Rahma bersama para mahasiswa Muslim. Tema mereka sederhana, mengapa Islam adalah agama logika dan cinta. Bonita duduk di barisan belakang, mengenakan topi dan masker agar tak dikenali. Ia mendengarkan setiap penjelasan dengan penuh perhatian. Salah satu mahasiswa berkata, Islam bukan sekadar agama, tapi cara hidup. Kita belajar mengenal Tuhan lewat akal dan hati. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena kebenaran tidak perlu dipaksa. Kalimat itu membuat Bonita menunduk. Ia menulisnya di buku catatan kecil. Kebenaran tidak perlu dipaksa. Sepulang dari acara itu, ia merasa seperti menemukan jawaban dari seluruh pergulatan batinnya selama ini. Beberapa hari kemudian, saat sedang berjalan di taman kampus, Bu Rahma menghampirinya. Bonita, katanya lembut, ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan. Apa itu, Bu? Ibu melihat hatimu sedang siap. Kalau kamu ingin benar-benar mengenal Tuhan yang kamu cari, datanglah ke musola besok sore. Tidak ada paksaan, hanya doa bersama. Bonita terdiam lama. Jantungnya berdebar. Doa bersama. Ya. Tidak ada yang aneh, hanya doa untuk siapapun yang sedang mencari cahaya. Malam itu, Bonita tidak bisa tidur. Ia menatap Al-Quran kecil di tangannya. Hatinya berkata bahwa ini mungkin langkah penting dalam hidupnya. Ia menutup mata dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, jika ini jalanmu, kuatkan aku. Aku ingin mencintaimu dengan cara yang benar. Keesokan harinya, Bonita datang ke musola dengan langkah gemetar. Di dalam, hanya ada Bu Rahma dan dua mahasiswi lain yang sedang membaca zikir lembut. Suasananya tenang, tidak ada musik, tidak ada keramaian, hanya suara napas dan doa. Bonita duduk di sudut. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi hatinya tahu, di tempat itu, ia menemukan rumah. Sore itu, untuk pertama kalinya, Bonita menutup mata dan menyebut nama Allah dengan suara lirih. Hatinya bergetar, matanya basah. Ia belum bersyahadat, tapi dalam hatinya, sesuatu telah berpindah. Keyakinan yang tulus bahwa ia telah menemukan kebenaran. Ketika matahari tenggelam di ufuk barat, suara azan maghrib menggema lembut. Bonita menatap cahaya jingga langit yang indah, lalu tersenyum di antara air mata. Ya Allah, bisiknya pelan. Aku belum berani mengucapkannya, tapi engkau sudah tahu isi hatiku. Sejak sore itu, cahaya dalam diri Bonita semakin terang. Ia belum menjadi muslimah secara resmi, tapi jiwanya sudah bersujud kepada Tuhan Yang Esa. Dan dari sanalah, langkah kecilnya menuju hidayah dimulai, dengan keberanian untuk mengikuti suara hatinya, bukan lagi sekadar mengikuti keyakinan yang diwariskan. Karena kini Bonita tahu, cahaya sejati tidak datang dari warisan, tapi dari keikhlasan hati untuk mencari kebenaran, walau harus sendirian di tengah dunia yang belum memahami. Hari-hari Bonita terasa sunyi sejak pertengkaran besar dengan sang ayah. Setiap kali ia pulang dari kampus, rumah terasa seperti tempat asing. Tak ada lagi sapaan hangat, tak ada pelukan, bahkan ibunya kini lebih banyak diam, seolah takut menyinggung sang suami. Bonita sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya, membaca dan merenung. Di atas meja belajarnya kini tergeletak dua kitab suci, Bibel yang sudah lusuh dan Al-Quran terjemahan yang baru ia beli dengan uang tabungannya sendiri.
Setiap malam ia membuka dua kitab itu bergantian. Ia mencoba mencari kebenaran dengan hatinya yang jujur. Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan padaku jalan yang lurus. Ucapnya pelan di bawah cahaya lampu meja. Tidak ada yang ia ceritakan pada siapapun, bahkan kepada sahabatnya di gereja. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang membuat hatinya damai setiap kali membaca terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Suatu sore, Bonita bertemu lagi dengan Bu Rani, dosen muslimah yang dulu pernah menolongnya. Saat jam kuliah selesai, Bu Rani menegurnya dengan lembut. "Bonita, kamu kelihatan sering melamun akhir-akhir ini. Ada yang kamu pikirkan?" Bonita terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Bu, saya sedang banyak bertanya pada diri sendiri. Tentang Tuhan, tentang kebenaran." Bu Rani tersenyum bijak. "Pertanyaan seperti itu bukan tanda kelemahan, Nak. Itu tanda bahwa hati kamu sedang berusaha jujur pada kebenaran. Tidak semua orang berani berpikir sedalam itu." Perkataan itu menenangkan Bonita. Dari pertemuan itu, ia mulai sering berbincang dengan Bu Rani sepulang kuliah. Mereka tidak pernah berdebat tentang agama, tapi berbicara tentang makna kehidupan, kasih, dan pencarian kedamaian sejati. Suatu hari, Bonita memberanikan diri bertanya hal yang sudah lama ia pendam. "Bu, kenapa dalam Islam Tuhan begitu menekankan bahwa Dia Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan? Bukankah itu seperti menolak kasih dalam hubungan?" Bu Rani tersenyum. "Justru sebaliknya, Bonita. Dalam Islam, kasih Allah itu sempurna karena Dia tak bergantung pada siapapun. Cintanya tak bersyarat. Ia memberi kehidupan, ampunan, dan petunjuk tanpa mengharapkan imbalan. Itulah cinta sejati." Kata-kata itu membekas di hati Bonita. Malamnya, ia merenung lama di kamar. Dalam diam, air matanya menetes. Ia teringat setiap kali ia berdoa di gereja dulu, hatinya selalu diliputi rasa takut. Takut kalau Tuhan tak mendengarkan, takut kalau dosanya terlalu besar. Tapi entah kenapa, ketika ia membaca doa-doa Islam yang ia temukan di internet, hatinya justru terasa tenang. Ia merasakan hubungan langsung dengan Sang Pencipta tanpa perantara siapapun. Hari-hari berikutnya, Bonita semakin sering membaca tentang Islam. Ia mulai menonton video ceramah, membaca kisah para mualaf, dan menulis catatan kecil di buku harian tentang hal-hal yang ia temukan. Di satu halaman ia menulis, "Aku tidak sedang berpindah agama. Aku sedang mencari Tuhan dengan caraku sendiri." Namun, pencarian itu tak berjalan tanpa beban. Setiap kali ayahnya mengajaknya ikut kebaktian, Bonita merasa bersalah karena pikirannya kini melayang ke hal lain. Pernah suatu malam, sang ayah memintanya memimpin doa bersama, tapi lidahnya keluh. Ia tak sanggup lagi mengucapkan kata-kata yang dulu terasa akrab. "Bonita, ada apa denganmu? Kamu tidak seperti biasanya," tegur sang ayah usai kebaktian. Bonita hanya menunduk. "Saya hanya sedang banyak berpikir, Pak, tentang Tuhan." "Berpikir apa? Kamu sudah diajarkan sejak kecil. Jangan biarkan dirimu disesatkan oleh ajaran lain." Suara sang ayah meninggi. Air mata Bonita menetes tanpa ia sadari. "Saya hanya ingin jujur, Pak. Kalau memang kebenaran itu dari Tuhan, seharusnya kita tidak takut untuk mencarinya, kan?" Ucapan itu membuat sang ayah terdiam sesaat. Namun kemudian ia berbalik badan dan pergi tanpa sepatah kata pun. Bonita tahu, sejak malam itu hubungan mereka tak lagi sama. Beberapa minggu kemudian, Bu Rani mengajaknya berkunjung ke rumah. Di sana, Bonita bertemu dengan keluarga kecil yang hangat. Mereka berbincang sambil makan bersama, dan sebelum makan, semua mengangkat tangan dan membaca doa dalam bahasa Arab yang lembut. Bonita memperhatikan wajah mereka satu persatu. Wajah yang tenang, tidak dibuat-buat. Hatinya tiba-tiba terasa damai. "Bonita," kata Bu Rani setelah makan, "kadang manusia harus kehilangan rasa nyaman dulu untuk menemukan kedamaian sejati. Tak semua orang berani menempuh jalan itu." Kalimat itu menjadi titik balik bagi Bonita.
Ia mulai sadar bahwa hidupnya sedang diarahkan pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbedaan agama. Ia mulai berani melangkah lebih jauh. Ia membeli mukena, meski belum berani memakainya di rumah. Ia mulai hafal doa pendek seperti Bismillah dan Alhamdulillah. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik rumah padam, Bonita duduk di depan jendela sambil memeluk Al-Quran terjemahan itu. Ia menatap langit gelap dan berkata lirih, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar Tuhan yang aku cari selama ini, maka jagalah aku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku yakin Engkau ada." Hujan terus turun, tapi di dalam hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bonita merasa begitu dekat dengan Tuhan, bukan karena aturan, bukan karena tradisi, tapi karena cinta yang tulus dari hati. Malam itu, Bonita memutuskan bahwa pencariannya tak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran yang benar-benar menenangkan jiwanya. Ia tahu perjalanan ini akan berat, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah menuju cahaya pasti berharga di mata Tuhan. Di tengah kesunyian, Bonita tersenyum. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Dan di sanalah, sebuah cahaya baru mulai tumbuh. Pelan, namun pasti, menyinari jalan yang dulu gelap oleh kebimbangan. Hari itu, Bonita duduk di taman kampus dengan tatapan kosong. Di hadapannya terbuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa dalam tas. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun dan menenangkan hati yang sedang gelisah. Ia membaca pelan terjemahan surah Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kalimat itu menusuk hati Bonita. Setiap hurufnya seolah berbicara langsung padanya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan, hanya kebenaran yang begitu murni dan logis. Ia menutup Al-Quran dengan mata berkaca-kaca. "Inilah yang selama ini aku cari," bisiknya lirih. Bonita ingat bagaimana dulu ia mencoba memahami konsep Trinitas di dalam gereja, tapi hatinya selalu menolak. Ia merasa Tuhan terlalu suci untuk dibatasi oleh bentuk atau peran. Kini, lewat ayat sederhana itu, hatinya mendapatkan ketenangan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Hari demi hari, pikirannya semakin mantap. Ia tak lagi memandang Islam dengan rasa takut seperti dulu. Ia mulai datang diam-diam ke musola kampus, duduk di pojok belakang, hanya untuk mendengarkan azan dan melihat orang-orang salat. Setiap kali lantunan azan berkumandang, bulu kuduknya merinding. Ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Pernah suatu sore, saat semua orang sudah pergi, ia memberanikan diri mendekati seorang mahasiswi yang sedang melipat mukena. "Maaf," kata Bonita pelan, "boleh aku tanya sesuatu?" Gadis itu tersenyum ramah. "Tentu, Kak. Mau tanya apa?" "Apa rasanya saat kamu salat?" Mahasiswi itu tersenyum lembut. Rasanya seperti berbicara langsung dengan Tuhan, tidak lewat siapapun. "Setiap sujud, aku merasa semua dosa dan kesedihanku luruh." Jawaban itu membuat Bonita terdiam lama. Dalam hatinya, ia tahu itulah yang ia rindukan. Berbicara langsung dengan Tuhan tanpa perantara, tanpa takut salah doa. Sejak hari itu, ia sering datang ke musola sendirian. Ia tak berani salat, tapi ia menatap sajadah dan menangis, seolah sedang memohon agar Allah membuka jalannya. Hingga suatu malam, Bu Rani menelponnya. "Bonita, boleh ibu ajak kamu ke tempat kecil besok sore?" "Tempat apa, Bu?" "Tempat yang mungkin bisa menjawab doa-doa kamu." Bonita tak mengerti, tapi ia mengiyakan. Keesokan sore, Bu Rani membawanya ke sebuah musola kecil di pinggir kota. Di sana, suasananya sangat sederhana. Lantainya bersih, tapi tidak berkarpet mewah. Hanya ada beberapa jamaah yang sedang membaca Al-Quran. Hatinya langsung bergetar melihat kesederhanaan itu. Bu Rani menatapnya lembut. "Bonita, kalau kamu sudah siap, tak perlu ragu lagi. Allah tak menunggu kesempurnaan kita. Dia hanya menunggu keikhlasan hati kita."
Air mata Bonita mengalir. Hatinya terasa berat sekaligus ringan dalam waktu bersamaan. Ia tahu, ini bukan keputusan kecil. Ia akan kehilangan banyak hal, keluarga, kenyamanan, mungkin juga masa depan yang selama ini ia bayangkan. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilnya. Dengan suara gemetar, Bonita berkata, "Bu, saya ingin bersyahadat." Bu Rani tersenyum dan menggenggam tangannya erat. Mereka duduk di pojok mushola. Seorang ustaz dipanggil dengan lembut. Bonita menatap wajahnya yang teduh, lalu menunduk dengan air mata yang tak berhenti mengalir. "Ucapkan perlahan, Nak," kata ustaz itu lembut. Bonita menatap ke depan, matanya basah, suaranya bergetar. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat, tapi hatinya terasa sangat tenang. Seolah semua beban yang selama ini menekan dadanya lepas begitu saja. Ia menangis lama di dalam sujud pertamanya malam itu, meski belum hafal bacaan apapun. Ia hanya berkata berulang kali, "Terima kasih, ya Allah. Terima kasih karena Kau izinkan aku menemukanmu." Bu Rani memeluknya dengan haru. "Sekarang kamu sudah jadi bagian dari kami, Bonita. Jangan takut. Allah akan menjagamu." Malam itu, saat Bonita berjalan pulang ke rumah kosnya, langkahnya terasa ringan. Udara terasa berbeda, lebih segar, lebih hidup. Ia menatap langit malam yang penuh bintang dan tersenyum kecil. "Aku tidak sendiri lagi," ucapnya lirih. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sedikit ketakutan yang menyelinap. Ia tahu cepat atau lambat ayahnya akan tahu. Tapi kali ini, ia sudah siap. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari manusia, hanya ridha dari Tuhan. Beberapa hari kemudian, Bonita mulai belajar salat dari video di internet. Ia mengulang-ulang gerakan dengan hati-hati, berusaha memahami setiap maknanya. Meski kadang salah dan tertawa sendiri, ia menikmatinya. Ternyata, salat itu bukan beban. Rasanya seperti pulang ke rumah. Ujarnya pelan setiap kali selesai berdoa. Suatu pagi, ketika ia bangun dan melihat wajahnya di cermin, ia merasa ada yang berubah. Matanya tampak lebih teduh, senyumnya lebih tulus. Ia tahu, bukan wajahnya yang berubah, tapi hatinya yang kini penuh cahaya. Bonita mulai mengenakan jilbab sederhana saat keluar rumah. Beberapa teman kampusnya menatap heran, ada yang bertanya dengan nada sinis, tapi ia hanya tersenyum. "Aku bahagia seperti ini," jawabnya tenang. Setiap kali ia melangkah, Bonita merasa seperti sedang berjalan di atas jalan baru yang terang. Tak mudah, tapi ia tahu inilah jalan yang benar. Ia tidak menyesal sedikit pun. Semua air mata, semua kebimbangan, dan semua rasa sakit yang dulu ia alami kini terasa berarti. Malam itu, Bonita kembali duduk di depan jendela, memandangi langit yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kini, tidak ada lagi gelap dalam hatinya. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau telah menjawab doaku. Aku hanyalah hamba yang dulu tersesat, tapi Kau bimbing dengan lembut menuju cahayamu. Aku tak punya apa-apa untuk dibanggakan, kecuali Engkau dalam hatiku." Dan malam itu, Bonita tersenyum sambil memeluk Al-Quran yang dulu ia beli dengan ragu, tapi kini ia genggam dengan penuh cinta. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Perjalanan seorang anak pendeta yang menemukan hidayah, bukan karena paksaan, tapi karena panggilan cinta dari Sang Pencipta. Hari itu menjadi hari paling menegangkan dalam hidup Bonita. Semua bermula saat seorang teman lama dari gereja memergokinya memakai jilbab ketika pulang kuliah. Teman itu langsung mengabarkan pada keluarganya tanpa pikir panjang. Sore harinya, ayahnya datang ke rumah kos dengan wajah penuh amarah. Tanpa banyak bicara, beliau menyeret Bonita pulang ke rumah. Begitu sampai di ruang tamu, ayahnya melempar tas Bonita ke lantai. "Apa benar kamu sudah masuk Islam?" Suaranya menggema memenuhi ruangan. Ibu yang berdiri di sudut ruang hanya bisa menangis tanpa berani bicara. Bonita menatap ayahnya dengan air mata mengalir. "Iya,
"Pak, aku sudah bersyahadat." Tiba-tiba tamparan keras mendarat di pipinya. "Kau mempermalukan keluarga kita, Bonita." "Aku pendeta. Apa kata jemaat nanti kalau anakku berpindah keyakinan?" Bonita memegang pipinya yang perih, tapi suaranya tetap lembut. "Aku tidak bermaksud mempermalukan Papa. Aku hanya ingin jujur pada hatiku. Aku menemukan kedamaian di sana." "Diam," bentak sang ayah. "Kau dicuci otak oleh orang-orang itu. Aku tahu siapa yang mengajarimu. Perempuan dosen itu, kan?" Bonita menunduk. Ia tahu tak ada gunanya berdebat. Ia hanya bisa menatap lantai, berusaha menahan tangis yang makin deras. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku membenci ayahku." Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Bonita berubah total. Ia tidak diizinkan keluar rumah, ponselnya disita, dan semua buku Islam miliknya dibakar oleh sang ayah. "Selama kamu di bawah atap ini, kamu tetap anak pendeta," katanya tegas. Malam-malam Bonita diisi dengan tangis dan doa diam-diam. Ia masih berusaha salat di kamar dengan pintu terkunci, menggunakan sehelai kain sebagai pengganti mukena. Kadang, ia hanya bisa berdoa tanpa sujud karena takut ketahuan. Tapi setiap kali ia menundukkan kepala, hatinya merasa damai. Namun tekanan batin itu makin lama makin berat. Ayahnya semakin sering marah tanpa sebab, dan ibunya pun mulai menjauh karena takut. Bonita merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Tubuhnya mulai lemah. Matanya sembab karena kurang tidur. Suatu pagi, ketika sarapan, ayahnya berkata dengan nada dingin, "Besok kamu ikut aku ke gereja. Aku akan memperkenalkanmu lagi di depan jemaat sebagai anakku yang kembali ke jalan Tuhan." Bonita menatap ayahnya dengan air mata berlinang. "Papa, aku tidak bisa pura-pura. Aku tidak mau berdusta di hadapan Tuhan." "Kalau begitu, mulai sekarang kau bukan lagi anakku," teriak ayahnya sambil menghempaskan piring ke lantai. Suara pecahannya membuat ibu menjerit ketakutan. Bonita berlari ke kamarnya sambil menangis sejadi-jadinya. Malam itu ia duduk di lantai, memeluk lututnya sambil berdoa. "Ya Allah, aku tahu semua ini bagian dari ujianmu. Aku lemah, tapi aku ingin tetap kuat. Ampuni ayahku, karena dia belum mengenalmu seperti aku mengenalmu." Beberapa hari kemudian, Bonita benar-benar diusir dari rumah. Dengan hanya membawa tas kecil berisi pakaian dan Al-Quran, ia melangkah keluar sambil menahan tangis. Ibunya sempat memeluknya diam-diam dan berbisik, "Nak, Mama sayang kamu. Tapi Papa terlalu marah. Tolong maafkan kami." Bonita hanya mengangguk dan menjawab lirih, "Mama, doakan aku tetap kuat." Ia berjalan tanpa arah, menelusuri jalanan sore yang mulai gelap. Tidak ada tempat tujuan. Kos lamanya sudah ditempati orang lain. Ia mencoba menelpon Bu Rani dari wartel, tapi dosennya sedang di luar kota. Bonita akhirnya duduk di halte sendirian, menggigil dan lapar. Hari berganti malam, dan ia masih duduk di sana. Di bawah lampu jalan yang redup, ia membuka Al-Quran kecil yang selalu disimpannya di tas. Ia membaca ayat yang kebetulan terbuka. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Ayat itu membuatnya menangis tersedu-sedu. "Aku percaya, ya Allah, pasti ada kemudahan di balik ini semua." Keesokan harinya, seorang petugas sosial yang sedang berpatroli melihat Bonita tertidur di halte dan membawanya ke panti sosial. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia terus mengigau dalam tidurnya. Dokter panti mengatakan Bonita mengalami tekanan mental berat akibat trauma dan penolakan keluarga. Hari-hari di panti sosial menjadi masa penyembuhan yang panjang. Awalnya, Bonita menolak bicara. Ia sering duduk di pojok kamar, menatap kosong. Kadang ia menangis tanpa sebab, kadang tertawa sendiri. Para pengurus panti yang baik hati mencoba mendekatinya dengan sabar. Suatu sore, datang seorang ustazah bernama Fatimah yang sering memberi ceramah di panti.
Dengan lembut ia menyapa Bonita. "Nak, boleh Ustazah duduk di sini?" Bonita tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. "Ustazah dengar, kamu sedang diuji berat." "Ya." Bonita mulai menangis. "Saya kehilangan semuanya, Bu. Rumah, keluarga, teman. Saya tidak kuat." Ustazah Fatimah tersenyum dan berkata lembut, "Tapi kamu tidak kehilangan Allah, kan? Dia masih di sini," katanya sambil menunjuk ke dada Bonita. "Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan saat semua orang berpaling." Kalimat itu seolah membangunkan hati Bonita dari tidur panjangnya. Ia menangis lebih keras, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena merasa disentuh oleh kasih yang sejati. Sejak hari itu, Bonita mulai membaik. Ia ikut kegiatan di panti, mendengarkan ceramah, dan perlahan-lahan mulai tersenyum lagi. Setiap pagi ia membantu di dapur, lalu belajar membaca Al-Quran bersama Ustazah Fatimah. Ia merasakan kembali kedamaian yang dulu sempat hilang. Beberapa bulan berlalu, Bonita sudah jauh lebih tenang. Ia bahkan mulai menulis kisah hidupnya di buku harian. Di halaman terakhir ia menulis, "Aku kehilangan segalanya karena memilih kebenaran, tapi Allah menggantinya dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Aku tidak membenci ayahku. Aku justru berdoa semoga kelak beliau bisa merasakan indahnya cahaya yang aku rasakan." Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik jendela panti, Bonita berdiri di halaman, menatap langit yang berwarna keemasan. Ia tersenyum, lalu menutup matanya sambil berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Aku kini tahu, ujian bukan tanda engkau benci, tapi tanda engkau ingin aku semakin dekat." Hari itu, Bonita melangkah kembali ke kehidupan dengan semangat baru. Ia bukan lagi gadis yang rapuh dan ketakutan. Ia kini adalah seorang muslimah yang kuat, yang menemukan kedamaian bukan di rumah megah atau pelukan manusia, melainkan dalam cinta yang abadi, cinta dari Sang Pencipta. Waktu berjalan pelan di panti sosial. Setiap hari terasa panjang, tapi bagi Bonita, setiap detik kini punya arti. Dari seorang gadis yang dulu terpuruk, kini ia mulai menemukan kembali makna hidup. Ia tidak lagi menangisi masa lalunya. Luka yang dulu membuatnya nyaris kehilangan akal kini berubah menjadi pelajaran berharga. Setiap pagi, Bonita membantu memasak di dapur panti. Tangannya yang dulu gemetar kini kuat mengaduk bubur untuk para penghuni lansia. Saat sore tiba, ia mengajar anak-anak yatim membaca dan menulis. Kadang ia bercerita tentang pentingnya kejujuran dan kesabaran, tanpa pernah menceritakan kisahnya sendiri. Tapi orang-orang bisa merasakan bahwa kata-katanya lahir dari hati yang pernah hancur dan kini sedang disembuhkan oleh cinta Tuhan. Ustazah Fatimah selalu memperhatikan Bonita dari jauh. Ia tersenyum setiap kali melihat gadis itu kini bisa tertawa. Suatu hari, Ustazah itu memanggilnya ke ruang belajar. "Bonita, kamu tahu kenapa Allah izinkan kamu melewati ujian yang begitu berat?" Bonita terdiam, lalu menggeleng pelan. "Karena Allah tahu kamu mampu. Ujian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Kadang Allah perlu menghancurkan hati seseorang agar di dalam reruntuhannya, tumbuh hati yang baru, hati yang mengenalnya dengan benar." Kata-kata itu menetes lembut di hati Bonita. Ia menunduk, menahan tangis yang tiba-tiba menyeruak. "Saya dulu sering bertanya, Bu, kenapa hidup saya harus hancur seperti ini? Tapi sekarang saya mengerti. Kalau bukan karena semua itu, mungkin saya tidak akan pernah menemukan Allah." Ustazah Fatimah tersenyum. Begitulah cinta Allah, Nak, kadang datang dalam bentuk air mata. Sejak hari itu, Bonita semakin tekun belajar agama. Ia menghafal doa-doa harian, memperbaiki bacaan salat, bahkan mulai mengaji dengan bimbingan ustazah. Setiap kali lidahnya melafalkan ayat-ayat suci, ada getaran yang menenangkan. Hatinya seperti selalu dipeluk oleh cahaya lembut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malamnya kini penuh syukur, bukan tangis. Di sajadah sederhana milik panti, ia sering berdoa lama setelah salat Isya,
memohon agar ayah dan ibunya juga suatu hari nanti mendapat hidayah. Ya Allah, jangan hukum mereka karena ketidaktahuannya. Jadikan aku anak yang sabar dan pemaaf. Begitu bunyi doanya hampir setiap malam. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Bonita semakin stabil. Bahkan pihak panti memintanya menjadi asisten pengajar untuk anak-anak binaan. Ia diterima dengan penuh kasih oleh semua orang. Bagi mereka, Bonita adalah contoh nyata bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Suatu sore, saat sedang mengajar, datang seorang pengunjung ke panti sosial. Bonita tak tahu siapa orang itu sampai Ustazah Fatimah memanggilnya dengan lembut. "Bonita, ada yang ingin bertemu denganmu." Ketika Bonita menoleh, matanya membesar. Di depan pintu berdiri sosok yang sangat ia kenal, ibunya. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah, tapi tatapan matanya penuh kerinduan. "Bonita." Suara ibunya bergetar. Bonita menahan napas, lalu perlahan mendekat. "Mama." Tanpa bisa menahan diri, ibunya langsung memeluknya erat. Tangis mereka pecah. Begitu lama hingga semua orang di ruangan itu ikut terharu. "Maafkan Mama, Nak," ujar ibunya di sela isak tangis. "Mama egois. Mama takut pada Papa, takut kehilangan keluarga. Padahal Mama malah kehilangan kamu." Bonita membalas pelukan itu dengan lembut. "Mama tidak salah. Aku tidak pernah membenci Mama. Aku hanya berdoa semoga Mama juga menemukan kedamaian seperti yang aku rasakan." Mereka berbincang lama di halaman panti. Ibunya bercerita bahwa sejak Bonita pergi, sang ayah jatuh sakit. Ia sering murung dan tidak mau bicara. Setiap kali melewati kamar Bonita, ia hanya menatap kosong. "Papa tidak mau mengaku, tapi aku tahu dia menyesal," kata ibunya pelan. Bonita menatap langit sore dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak ingin Papa menderita karena aku. Aku hanya ingin beliau tahu bahwa aku masih anaknya, meski aku kini berbeda." Sebelum pulang, ibunya menggenggam tangan Bonita erat. "Nak, kalau nanti Papa sudah siap, maukah kamu menemuinya?" Bonita mengangguk dengan senyum tenang. "Tentu, Ma. Aku selalu menunggu hari itu." Setelah kepergian ibunya, Bonita duduk lama di taman panti. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja yang tumbuh di sudut halaman. Ia menatap langit yang mulai memerah dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau tidak hanya memulihkan hatiku, tapi juga membuka jalan menuju damai dengan keluargaku." Malamnya, Bonita kembali menulis di buku hariannya. "Dulu aku kira ujian adalah tanda Allah jauh dariku. Kini aku tahu, ujian justru cara Allah memanggilku untuk mendekat. Aku tidak ingin menghapus masa laluku, karena disitulah aku belajar arti sabar dan ikhlas." Beberapa minggu kemudian, Bonita mendapat kabar bahwa ayahnya ingin menemuinya. Perasaannya campur aduk antara bahagia dan gugup. Dengan ditemani Ustazah Fatimah, ia berangkat ke rumah lamanya. Rumah itu masih sama, tapi terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih sepi. Di ruang tamu, ayahnya duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, rambutnya mulai memutih. Ketika Bonita datang, beliau menatapnya lama, lalu berkata dengan suara serak, "Bonita, maafkan Papa." Air mata Bonita langsung mengalir. Ia mendekat dan mencium tangan ayahnya. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Pak. Aku selalu sayang Papa." Ayahnya menggenggam tangan Bonita erat. Matanya basah. "Aku keras kepala. Aku pikir aku membelamu dengan marah. Padahal aku malah menyakitimu. Tapi aku tahu sekarang kamu bahagia dengan keyakinanmu. Dan Papa tidak ingin kehilangan kamu lagi." Mereka berpelukan lama, tanpa kata. Air mata keduanya menjadi saksi betapa kasih bisa melampaui perbedaan. Sejak hari itu, Bonita sering menjenguk ayahnya, membantu merawatnya dengan tulus. Ia tidak berbicara tentang agama lagi, tapi tentang cinta dan keluarga. Ustazah Fatimah pernah berkata, "Tugasmu bukan mengubah orang tuamu,
tapi menunjukkan lewat akhlakmu bahwa cahaya Islam itu membawa kedamaian. Dan Bonita melakukannya dengan sepenuh hati. Kini, Bonita bukan hanya sembuh dari luka batin, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak penghuni panti sosial. Ia mulai berbagi kisahnya di berbagai majelis, bukan untuk mengeluh, tapi untuk meneguhkan orang lain yang sedang diuji. Dalam salah satu ceramahnya, Bonita berkata dengan mata berbinar, "Jangan takut kehilangan segalanya demi kebenaran. Karena kalau kamu berjalan menuju Allah, maka Allah akan menggantikan semua yang hilang dengan hal yang lebih indah." Sontak ruangan itu hening, hanya terdengar isak haru. Dan di sudut ruangan, Ustazah Fatimah tersenyum bangga. Ia tahu, gadis yang dulu datang dengan mata kosong kini telah menjelma menjadi pelita bagi banyak hati. Bonita menatap langit di malam itu, langit yang sama, tapi kini begitu terang. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah. Luka ini tak sia-sia, karena dari luka, kau tumbuhkan cahaya." 7 tahun telah berlalu sejak Bonita pertama kali mengucap 2 kalimat syahadat di musola kampus itu. Waktu berjalan begitu cepat, namun perjalanan hidupnya terasa panjang, penuh liku, air mata, dan keajaiban. Kini Bonita bukan lagi gadis rapuh yang dulu terkurung dalam ketakutan dan tekanan. Ia menjelma menjadi wanita tangguh yang wajahnya selalu memancarkan ketenangan, dengan senyum lembut yang membawa harapan bagi siapapun yang melihatnya. Setelah sembuh dan keluar dari panti sosial, Bonita memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada jalan dakwah dan kemanusiaan. Ia menyelesaikan kuliahnya dengan penuh perjuangan, seringkali harus bekerja paruh waktu sebagai guru les agar bisa membayar biaya hidup. Namun ia tak pernah mengeluh. Allah selalu memberi cukup, begitu ia sering berkata. Baginya, ketulusan dan kejujuran adalah bekal utama dalam setiap langkah. Kini Bonita dikenal di berbagai komunitas kampus dan majelis taklim sebagai seorang motivator muda yang penuh semangat. Ia sering diundang untuk berbagi kisah perjalanan imannya, bukan untuk mencari simpati, melainkan agar orang lain belajar untuk tidak menyerah saat ujian datang. Dalam setiap ceramahnya, Bonita selalu menekankan satu hal: hidayah tidak datang pada hati yang sombong, melainkan pada hati yang mau mencari kebenaran dengan tulus. Suatu sore, Bonita berdiri di depan ratusan mahasiswa di sebuah acara bertema, menemukan cahaya dalam kegelapan. Dengan gamis putih dan hijab pastel yang sederhana, ia berbicara tenang, namun setiap kata-katanya menggetarkan hati para pendengar. "Dulu, saya adalah anak seorang pendeta besar," ujarnya pelan. "Saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa hanya jalan yang saya tempuhlah yang benar. Tapi saat saya mulai berpikir, bertanya, dan mencari kebenaran sejati, saya kehilangan segalanya. Saya diusir, dibenci, bahkan dianggap gila. Tapi di saat itulah saya sadar, Allah tidak pernah meninggalkan saya. Justru di titik terendah itu, Dia mengangkat saya dengan cara yang indah." Beberapa mahasiswa menitikkan air mata. Mereka tidak hanya mendengar kisah, tetapi merasakan kekuatan dari pengalaman hidup yang nyata. Setelah acara selesai, banyak peserta yang mendekat untuk menyalaminya. Seorang gadis muda memeluk Bonita sambil menangis. "Kak, aku juga sedang berjuang mencari kebenaran. Terima kasih sudah memberi aku keberanian." Bonita tersenyum, menepuk bahunya lembut. "Teruslah mencari, Dek, karena kebenaran tak akan pernah menyakiti siapapun yang datang dengan niat tulus." Hari-hari Bonita kini dipenuhi dengan kegiatan sosial. Ia menjadi relawan di beberapa panti asuhan dan rumah singgah, mengajar anak-anak yatim mengaji dan membaca. Baginya, kebahagiaan terbesar bukan pada materi, tapi ketika melihat senyum anak-anak yang merasa dicintai. "Mereka dulu seperti aku," ujarnya suatu kali. "Hidup tanpa arah, tapi Allah memberi jalan." Namun di balik ketenangan hidupnya, ada satu luka yang masih ia simpan rapi, hubungan dengan sang ayah. Sejak diusir 7 tahun lalu, ia belum pernah bertemu kembali. Beberapa kali Bonita mengirim surat lewat teman lama di gereja, tapi tak pernah ada balasan. Meski begitu, setiap selesai sholat,
Bonita selalu menyebut nama ayahnya dalam doa. Ya Allah, ampunilah ayahku. Berikanlah cahayamu agar hatinya terbuka, seperti engkau membuka hatiku dulu. Suatu hari, Bonita diundang untuk mengisi tausiah di sebuah acara dakwah besar di kota tempat ia dulu dibesarkan. Undangan itu membuat hatinya bergetar. Di kota itu, setiap sudutnya menyimpan kenangan, rumah masa kecil, gereja tempat ia dulu bernyanyi, dan bayangan ayahnya yang tegas. Namun ia yakin, kali ini bukan kebetulan. Allah ingin mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Acara berlangsung di aula besar, penuh jamaah. Bonita berbicara dengan tenang, menyampaikan kisah perjuangannya dengan penuh rasa syukur. Tapi di tengah kerumunan, matanya menangkap sosok yang tak asing. Seorang pria tua berjas abu-abu, dengan rambut memutih dan mata yang sembab. Jantung Bonita berdegup kencang. Itu ayahnya. Setelah acara berakhir, pria itu berjalan perlahan mendekat. Langkahnya gontai, suaranya bergetar. Bonita, kau benar-benar sudah menjadi wanita yang kuat. Air mata menetes di pipinya. Bonita menahan tangis, lalu merangkul ayahnya tanpa ragu. Ayah, aku selalu mendoakan ayah setiap hari, ucapnya lirih. Sang ayah terisak. Maafkan ayah. Ayah dulu buta oleh ego dan ketakutan. Ayah marah karena kehilanganmu. Tapi sebenarnya ayah takut kehilangan kasih Tuhan. Tapi hari ini, ayah melihat kasih itu masih ada dalam dirimu. Mereka berdua berpelukan lama. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kebencian. Hanya air mata dan kehangatan yang menandai awal dari pengampunan. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan membaik. Ayah Bonita memang belum masuk Islam, tapi hatinya melunak. Ia sering datang mendengarkan Bonita berceramah, meski hanya duduk di bangku paling belakang. Aku tidak tahu bagaimana caranya, katanya suatu kali, tapi aku tahu kau sudah menemukan kedamaian yang dulu tak pernah kumiliki. Bonita menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Semoga suatu hari, ayah juga merasakan kedamaian itu, jawabnya lembut. Kini, setiap kali Bonita mengisi acara, ia selalu menutup ceramahnya dengan kalimat yang lahir dari hatinya sendiri. Kadang, jalan menuju cahaya melewati kegelapan yang panjang. Tapi jangan takut, karena di setiap luka yang kita terima, Allah sedang menanamkan cahaya agar kita bisa menerangi orang lain. Kisah Bonita menjadi bukti bahwa hidayah adalah anugerah terbesar, dan kasih Allah tidak pernah berpihak pada asal-usul atau latar belakang. Ia hadir bagi siapapun yang mau mencarinya dengan hati yang tulus. Dari gadis gereja yang dulu tersesat dalam pertanyaan, Bonita kini menjelma menjadi sosok yang menjadi jawaban bagi banyak hati yang haus akan kebenaran.